Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengkaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang imam, seorang mujaddid, pengarang kitab-kitab terkenal, pengarang kitab Al-Usulul Thalathah, pengarang kitab Al-Qawaidul Arba', pengarang kitab Nawaqidul Islam, pengarang kitab Kitabut Tauhid, pengarang kitab Fadlul Islam, pengarang kitab Kasyfus Syubhat, dan yang lainnya. Syekh rahimahullah mengarang sebuah kitab berkaitan tentang sirah Nabi SAW. Kalau antum mempelajari usul salasa, qaidul arba', kitabut tauhid, maka selayaknya antum juga mempelajari kitab ini, kitab yang ditulis oleh beliau, sehingga maklumat antum, ilmu yang antum dapatkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan sempurna. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Allah telah mengambil perjanjian pada Nabi Adam beserta anak cucunya. Allah berikan dalam surat Al-A'raf ayat 172 dan setelahnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Dan juga telah kita jelaskan bagaimana anak cucu Nabi Adam 10 generasi setelahnya betul-betul mengikuti petunjuk Nabi Adam alaihissalam, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan satu generasi menuju generasi berikutnya mereka betul-betul tidak menambahi, tidak mengurangi, atau istilah kita dengan tidak berbuat bid'ah. Ya, yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka betul-betul tidak ada penambahan dan pengurangan. Hingga akhirnya tibalah masa hidup seorang 5 orang saleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 orang saleh ini, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, mereka hidup selayaknya anak cucu Nabi Adam sebelumnya, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, bahkan mengajak masyarakatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. 5 orang soleh tadi Allah cabut nyawa mereka di 1 bulan yang sama. Jadi 1 bulan Allah Subhanahu wa taala pun mencabut nyawa mereka. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Hingga akhirnya tentunya mereka yang dinobatkan atau memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dan Allah pun menguji keimanan masyarakat dengan mencabut nyawa mereka seketika dalam 1 bulan yang sama. Hingga akhirnya masyarakat pun merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Dan mereka pun membuat sesuatu yang belum pernah dibuat oleh nenek moyang mereka. Mereka membuat patung yang menyerupai bentuk perwujudan dari Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 patung itu mereka pun letakkan di tempat-tempat majelis mereka.
Itu 5 patung pertama. Setelah itu mereka meninggal dunia, sang pembuat patung atau murid dari 5 orang soleh tadi. Sampai akhirnya turun-temurun patung tersebut masih ada. Turun-temurun masih ada. Hingga 5 patung tadi sampailah di sebuah generasi yang mereka ini betul-betul tidak ada ulama sama sekali. Mereka diliputi kejahilan. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu yang pasti. Dan mereka pun mendapatkan patung yang 5 tadi. Hingga akhirnya setan pun memberikan bisikan kepada mereka, buatlah patung-patung. Akhirnya mereka pun membuat patung-patung yang lain yang menyerupai 5 tadi. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Allah pun yang tidak tidur, Allah yang telah memberikan atau melaksanakan janjinya, Allah mengutus Rasul pertama di muka bumi ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, pagi siang malam, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, perorangan maupun jamaah. Didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, tetapi tidak ada yang beriman pada Nabi Nuh kecuali sedikit sekali. Bahkan mereka sampai mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian cuma gara-gara Nuh ini. Jangan pula kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, patung. Jangan. Mengisyaratkan apa, ikhwah? Dulu patung hanya 5. Kemudian setelahnya patungnya banyak sekali. Nah, patungnya banyak sekali. Karena dibuat. Dan ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, bentuk musibah dari kebodohan. Kebodohan kalau sudah merajalela, kebodohan kalau sudah menjangkiti masyarakat kita, maka luar biasa hal yang akan terjadi. Lihatlah. Dan ini menunjukkan sekali lagi keutamaan, kedudukan ilmu, kedudukan wahyu yang para rasul bawa. Sehingga kita harus betul-betul mengikuti petunjuk para nabi dan rasul. Hingga akhirnya Nabi Nuh alaihissalam pun sudah berdakwah 950 tahun. Ya, beliau menghabiskan waktu ratusan tahun ya ikhwah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Tapi tidak mau kaumnya mengimani Nabi Nuh alaihissalam. Sampai akhirnya Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Buatlah bahtera. Kemudian ajaklah orang-orang untuk menaiki bahteramu. Hingga akhirnya waktu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pun tiba. Nabi Nuh mengajak seluruh orang-orang untuk masuk Islam, untuk menaiki kapal, tapi mereka pun tidak mau, enggan. Di antaranya adalah putra beliau. Tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Begitu juga istri Nabi Nuh alaihissalam. Hingga akhirnya Allah pun awal mula hanya menurunkan hujan. Dan mereka pun berlindung ke gunung. Kemudian Allah juga tidak hanya menurunkan hujan. Allah bukakan mata air yang ada di muka bumi ini, yang ada di tanah, kemudian terbuka semua. Kemudian ditambah lagi air laut Allah tumpahkan. Sehingga mereka semuanya betul-betul diliputi air dari berbagai sisi. Dan mereka pun meninggal dunia. Padahal mereka sudah sampai di puncak gunung. Subhanallah. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama beliau, dan bagaimana sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang membangkang kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengisyaratkan kepada kita, wajib kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wajib. Tidak boleh kita meninggalkan perintah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah perantara kita agar bisa
meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih surga Allah dengan mengamalkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Mereka pun Nabi Nuh dan kaumnya hidup di muka bumi ini sampai Allah tentukan, tapi tidak disebutkan di Al-Quran, tidak menyebutkan kapan meninggalnya Nabi Nuh. Kemudian juga di sunnah Nabi juga Rasulullah tidak menyebutkan. Sehingga mereka adalah umat yang saleh, Nabi Nuh tentunya, umat yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Subhanallah. Maka ikutilah perintah Allah. Jangan langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Atau bisa cek di sini sebelah ininya. Nah, di sini Nabi Adam, adapun Nabi Idris dan belakangnya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, kemudian di sini Nabi Nuh memiliki putra beberapa orang. Di antaranya adalah Sam. Dari Sam ini nanti keluarlah Azar, dari Azar keluarlah Nabi Ibrahim dan seterusnya. Nah, kita akan membahas kaum setelah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kaum Hud, kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Nah, ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Setelah itu muncullah generasi dan generasi setelahnya. Hingga akhirnya setan pun mampu berhasil mengajak mereka untuk melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya tidaklah setiap umat, setiap generasi pasti Allah utus rasul. Jadi setelah Nabi Nuh, Allah akan utus rasul dan para nabi setelahnya. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami Allah telah mengutus tiap-tiap umat atau generasi seorang rasul yang menyerukan, yang mengatakan an i'budullah. Hendaklah kalian semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, perkara taghut. Ya. Jauhilah iblis, jauhilah setan dan hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan membuat Allah murka. Jauhi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 44. Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Tsumma kemudian arsalna kami Allah mengutus rusulana tatra, utusan-utusan kami tatra ay mutatabi'ah, ya, terus menerus. Setelah Nabi Nuh terus nanti ada rasul lagi, ada nabi lagi, terus kayak gitu, berkesinambungan tanpa adanya terputus, tanpa sama sekali, sampai datangnya Nabi Muhammad SAW, rasul terakhir, nabi terakhir. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu. Setiap kali datang seorang rasul kepada umatnya, generasinya, kadzabuhu, pasti umat tersebut akan mendustainya. Lihatlah, sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, setiap adanya rasul atau nabi atau para ulama yang datang kepada kaumnya pasti akan didustai. Ketika antum berdakwah pasti akan ada yang memusuhi antum. Dan merupakan sunnatullah, dan ayat-ayat yang lainnya menjelaskan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan setan dari kalangan jin dan manusia untuk memusuhi para nabi, para rasul dan kaum muslim, para ulama. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Walamma dzakara al-qasas fi surati asy-syu'ara khatama kull qissah biqauli inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Setiap kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setiap kali Allah menceritakan kisah-kisah para nabi,
di surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, di setiap akhir pembahasan Allah mengatakan inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di kisah tersebut terdapat ayat tanda kebesaran Allah. Ibrah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Mengisyaratkan apa, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Kisah yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, di sana banyak sekali ibrah yang harus kita ambil. Kita harus betul-betul memahami ini. Tidak ada setiap ayat dalam surat tadi, akhir kisah, pasti Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, ada ibrah. Kisah ini ada ibrah. Kisah ini ada ibrahnya. Nah, nanti akan disebutkan oleh penulis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kita. Dan kisah itu Allah berikan untuk kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengkisahkan kisah-kisah umat terdahulu kepada kita, kaum muslimin. Tujuannya apa, ikhwah? Agar kita mendapatkan ibrah. Agar kita bisa mengambil pelajaran dari umat-umat yang telah Allah binasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara." Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya pada kisah mereka terdapat pelajaran bagi liulil albab, orang yang memiliki akal. Kisah ini terdapat pengajaran, pembelajaran, faedah yang begitu luar biasa. Untuk siapa, ya, ikhwah? Untuk orang yang mau berpikir. Kalau orang yang tidak mau berpikir, dia mendapatkan kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Saleh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Lut, kisah-kisah yang lainnya, gak ada ibrah sama sekali. Cuma hanya dibaca saja, atau bahkan ditinggalkan. Dan Allah mengatakan, "Ma kana haditsan yuftara." Kisah yang telah disebutkan tadi, itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dibuat-buat. Akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menjelaskan segala sesuatu juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Lihat, ibrah bagi siapa berakal. Kalau antum berakal dan memiliki akal pikiran, pasti antum akan mengambil ibrah dari kisah kejadian Nabi Nuh. Bagaimana Allah murka, kemudian Allah menenggelamkan seluruh dunia ini. Subhanallah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Walamma ankara Allah ala unas min hadhihi al-ummah fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam asya' fa'aluha. Qal alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashab Madyan. Dan ketika Allah mengingkari sebagian kelakuan umat ini di zaman Nabi SAW, Allah yang maha melihat kelakuan dan perlakuan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah turunkan ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-70. Alam ya'tihim. Apakah belum sampai kepada mereka, kepada Abu Jahal, kepada teman-temannya Abu Jahal pula, naba'ul ladzina min qablihim, kisah orang-orang terdahulu sebelum mereka. Allah berinci kaum Nuh, kaum Nabi Nuh, kaumnya Ad, kemudian kaum Thamud, Ad, kaumnya Nabi Hud,
Allah binasakan dengan angin yang begitu dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari. Kemudian kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, yang Allah binasakan dengan suara yang memekakkan. Kaum Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim, Allah binasakan pula sampai Nabi Ibrahim pun harus hijrah. Wa ashabi Madian, dan kaumnya Nabi Syuaib. Apakah orang Quraisy tadi belum diceritakan sama Nabi Muhammad seperti ini? Padahal Allah sudah menurunkan wahyu. Dan Rasulullah pun juga telah menceritakan. Tapi mereka mengatakan apa? Asatirul awwalin. Nah, ini dongengan-dongengan saja. Kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf, daerah Yaman sana. Nabinya Nabi Hud. Adapun kaum Tsamud tinggalnya di Hijr, utaranya kota Madinah. Kaumnya Nabi Saleh. Dan kedua ini keturunan dari Sam bin Nuh. Kemudian Syekh juga mengatakan wa kadzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu an ashabihi qasasa man qablahum liya'tabiru bidzalik. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya kisah-kisah orang terdahulu. Kisah-kisah orang terdahulu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa, ikhwah? Tujuannya agar para sahabat bisa mendapatkan pengajaran. Allah menceritakan, Nabi Muhammad menceritakan, dan para ulama pun, kata penulis, juga menceritakan. Wa kadzalika ahlul ilmi, begitu pula para ulama. Para ulama mereka menceritakan. Menceritakan apa, ikhwah? Menceritakan sirah Nabi SAW. Mereka menulis kisah Nabi Muhammad, kaum Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy, Abu Jahal yang lainnya. Kebinasaan yang mereka dapatkan akibat mengingkari Nabi Muhammad SAW. Para ulama mereka menulis sirah Nabi, menceritakan bagaimana perkataan Abu Jahal kepada Nabi, bagaimana perlakuan Abu Jahal kepada Nabi, bagaimana perkataan Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah, Al-Wa'il bin As, As-Sahmi, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, dan orang kafir Quraisy yang lainnya. Tujuannya apa, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum? Agar kita mengambil ibrah. Bagaimana Allah binasakan mereka semuanya. Sebagian mereka ada yang diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Lahab, paman Nabi. Bukan paman kandung. Paman Nabi, Abu Lahab paman Nabi. Yang Allah berikan penyakit di akhir hidupnya, yang berujung kebinasaannya. Harus kita mengambil ibrah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kenapa kita harus mengambil ibrah? Karena sebuah ungkapan mengatakan at-tarikh ya'udu bi nafsih. Sejarah itu pasti akan berulang dengan sendirinya. Pasti. Di zaman Nabi, muncullah Nabi membawa agama Allah Subhanahu wa taala dan dimusuhi. Zaman sekarang pun juga sama. Muncul pengikut Nabi SAW dan mereka pun juga tidak terlepas dari hinaan dan cacian. Subhanallah. Ada hikmah di balik ini. Kenapa sejarah bisa terulang? Agar kita bisa mengaca, bercermin, mencontoh orang-orang sebelumnya. Kita mencontoh Nabi Muhammad bagaimana sikap beliau kepada Abu Jahal dan yang lainnya.
hingga Allah mengangkat derajat Rasulullah dan kaum muslimin. Sama, kita harus sama. Kita berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, akan ada yang tidak suka. Akan ada yang tidak menyukai dakwah kita. Tapi kita harus bercermin, mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadapi. Hingga akhirnya kita ini betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan berujung Allah akan muliakan kita. Harus bercermin terhadap sirah sejarah zaman dahulu. Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, dan yang lainnya. Kemudian para ulama, mereka juga tidak hanya menukil sirah Nabi, kehidupan Nabi SAW. Mereka juga menukil kehidupan para sahabat. Para ulama, mereka menjelaskan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengikuti petunjuk Nabi SAW. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menuliskan di buku-buku sirah mereka, sejarah mereka, bagaimana perlawanan para sahabat dengan orang kafir. Para sahabat dengan Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku Nabi. Para sahabat melawan orang-orang kafir. Para sahabat berjihad, bisa meruntuhkan Romawi dan Persia. Tidak hanya itu saja, para ulama juga menyebutkan sirah, peristiwa yang terjadi setelah para sahabat. Bagaimana perjuangan mereka mengikuti petunjuk Nabi SAW tidaklah mudah. Kisah para tabi'in, pengikut sahabat. Kisah para atba' tabi'in, pengikut-pengikutnya tabi'in. Kemudian ulama-ulama setelahnya. Tujuannya apa sih ikhwah menceritakan itu semuanya? Allah menceritakan kisah-kisah, Nabi Muhammad menceritakan kisah-kisah. Para ulama mengkisahkan juga di buku-buku mereka. Tujuannya apa? Kullu dzalika li ajri ma'rifatil khairi wasyarri. Semua itu hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk bisa mengetahui kebaikan dan keburukan. Kalau antum masih bisa berpikir, tentunya antum bisa membedakan mana yang benar, Nabi Nuh atau kaumnya, Nabi Saleh atau kaumnya, Nabi Hud atau kaumnya, Nabi Muhammad atau kaumnya, para sahabat atau kaumnya, atau orang-orang kafir atau orang munafik. Harus bisa mengetahui. Kalau antum sudah mengetahui kebaikan dan keburukan, maka antum bisa memilih jalan kebaikan, tinggalkan jalan keburukan. Kemudian kata beliau, iza fahimta dzalik. Jika antum betul-betul memahami hal ini, kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa'lam anna katsiran minar rusuli wa umamihim la na'rifuhum. Ketahuilah bahwa banyak rasul dan umat mereka yang tidak kita ketahui. Lish, kenapa? Di annallaha lam yukhbirna anhum. Karena Allah tidak menceritakan kisah mereka kepada kita. Allah tidak menceritakan. Allah tidak menceritakan kisah-kisah mereka kepada kita. Lihatlah tadi dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah rasul
315. Jumlah nabi 124.000 orang. Kebanyakan mereka kita tidak mengetahui. Karena Allah tidak menceritakan. Allah yang Maha Hidup, yang menyaksikan, Allah tidak menceritakan. Akan tetapi lakin akhbarana an 'ad. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah tentang siapa? Kisah tentang kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Berada di daerah Yaman sana. Yaman di mana? Nih, yang sini ya, yang ada tulisan Qahtan ini, yang coklat-coklat tua. Nih daerah Yaman di sini. Kaum 'Ad di sini, daerahnya sini. Yang Allah binasakan angin yang begitu dahsyat, dingin. Selama 7 malam, 8 hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang kaum 'Ad. Allah ceritakan di dalam surat Al-Fajr, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mereka ini memiliki tempat tinggal yang tidak ada yang menandinginya, subhanallah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bahkan disebutkan pilar-pilar rumah mereka itu begitu luar biasa, besar sekali. Mewah, super duper, luar biasa. Padahal zaman dahulu belum ada teknologi secanggih sekarang. Sampai Allah menciptakan, Allah yang maha mengetahui dan maha melihat, menceritakan kepada kita ikhwah, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum 'Ad. Kaum-kaum yang lain tidak ada. Makanya ketika Abu Jahal dan yang lainnya tidak mau mengimani Rasulullah SAW, Allah pun mengatakan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu quwwah. Yang mereka ini lebih kuat daripada orang-orang Arab, lebih kuat daripada Abu Jahal dan teman-temannya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqqabu fil biladi hal min mahis. Wa kam ahlakna, dan berapa banyak kami Allah telah membinasakan qablahum, sebelum mereka, sebelum Abu Jahal, sebelum Al-Walid bin Mughirah, sebelum yang lainnya, min qarnin, dari generasi ke generasi. Hum ashaddu minhum batsha. Umat yang Allah binasakan itu lebih kuat daripada Abu Jahal dan yang lainnya. Fanaqabu fil bilad hal min mahis. Apakah ada yang tersisa? Tidak ada yang tersisa. Allah hancurkan sampai akar-akarnya. Seharusnya Abu Jahal itu berpikir, tapi Abu Jahal dan teman-temannya tidak mau berpikir. Allah menceritakan kepada kita kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, daerah Yaman. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Fajr, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah berbuat, apa yang Allah berikan kepada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud. Irama dzatil 'imad, di negeri Iram, sebuah tempat dzatil 'imad yang memiliki pilar-pilar yang begitu luar biasa. Antum kalau di Indonesia
melihat rumah, di depannya ada pilar besar, itu kan mewah, subhanallah kan. Kemewahan begitu luar biasa. Sama juga. Padahal zaman dahulu belum ada Bigo, iya kan? Bigo atau apa sih? Yang alat-alat berat-berat itu tidak ada sama sekali. Tapi mereka mampu mendirikan pilar-pilar tadi, subhanallah. Allah yang memberikan kekuatan pada mereka. Sampai Allah ceritakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana tidak ada negeri yang bisa menandingi negerinya siapa? Kaum Ad. Seharusnya negeri-negeri yang saat ini Allah berikan kekuasaan, Allah memberikan betul-betul kekuatan kepada mereka dari segi tentaranya, dari teknologinya, dari yang itu. Seharusnya mereka itu berkaca kepada kaum Ad. Ketika Nabi Hud datang kepada mereka, memerintahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka malah apa? Alladzina taghaw fil bilad. Yang mereka semuanya ini apa? Melampaui batas. Diberikan kemudahan oleh Allah, nikmat hidup di bumi. Di daerah sini, Yaman sini. Tapi apa ikhwah? Gak ada sama sekali mereka yang mau menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kaum Ad saja tidak mengimani Nabi Hud, kemudian Allah langsung binasakan mereka dengan angin yang begitu kencang, 7 malam 8 hari, seharusnya kalau ada dari umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, yang memiliki kekuatan apapun itu, teknologi yang luar biasa, kemudian pasukan tentara yang maritim, darat, laut, yang nggak ada tertandingi. Kalau mereka ini tidak mau mengimani Rasulullah dan mengamalkan ajaran Rasulullah, seharusnya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan di negara-negara yang Allah berikan kekuasaan ini, padahal mereka taghaw fil bilad sama. Mereka bersikap semena-mena seperti kaum Ad bersikap semena-mena pada kala itu. Mereka yang memiliki teknologi yang luar biasa kala itu. Kenapa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum Allah tidak menghancurkan itu negara-negara yang saat ini memiliki teknologi yang canggih luar biasa? Karena Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau hancurkan umatku sekaligus. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Nabi SAW. Sehingga umat Islam atau umat dakwah Nabi SAW, umat yang datang setelah Nabi ya, manusia di belahan dunia manapun, gak akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan sekaligus. Tapi akan ada di sana pembinasaan beberapa tempat, dan itu sudah kita saksikan. Di tahun berapa antum juga telah mengetahui bagaimana negara yang memiliki kekuatan nuklir luar biasa Allah kirimkan tsunami. Seharusnya itu bisa menjadikan ibrah untuk negara tersebut. Harus berkaca, sayangnya apa? Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Padahal agama Islam sudah menyeluruh. Dakwah Islam sudah berkumandang di seluruh dunia. Melalui media sosial, melalui ini. Dan mereka, aneh yakin, mereka membaca. Atau setidaknya mereka pernah membaca seperti Tubnain. Ya, atau judul-judul berkaitan tentang agama Islam, Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau menyisihkan waktunya. Jelas kan, taghaw fil bilad, melampaui batas. Dan jangan salahkan Allah kalau Allah sampai murka kepada mereka. Karena kemurkaan tadi, siapa yang mengawali kemurkaan Allah? Manusia itu sendiri. Allah SWT tidak langsung marah begitu. Pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa?
Ternyata setelah dikulik mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad. Sebagaimana kaum Ad tidak mau mengimani Nabi Hud. Kata Syekh, "Fakana min amrihim ma qassallahu fi kitabih." Yang terjadi apa yang telah Allah jelaskan di Al-Quran. Apa? Allah binasakan kaum Ad. Yang memiliki tempat atau daerah atau negara dengan kekuatan yang luar biasa. Nggak ada yang bisa menandinginya. Subhanallah. Tapi apa ayuha? Allah binasakan. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal mim mahis. Allah sampai ulangnya, hal mim mahis. Apakah ada yang tersisa itu dari kaum Ad? Tidak ada sama sekali. Yang tersisa siapa ikhwah? Nabi Hud. Yang tersisa siapa ikhwah? Orang-orang yang mengikuti Nabi Hud. Subhanallah. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kisah merupakan min junudillah, tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menguatkan hati seseorang dengan kisah-kisah para ulama terdahulu, kaum-kaum terdahulu. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Kalau dibanding kaum Ad ini, kaum yang begitu luar biasa loh ikhwah. Gak ada sama sekali yang bisa menandingi kaum Ad kala itu. Sama. Di zaman sekarang kalau ada sebuah negara, sebuah kaum yang luar biasa kecanggihannya, kepintarannya, kecerdasannya, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, maka jangan salahkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah murka dan tidak ada tersisa sama sekali. Barulah menggigit jari dan menangis. Hingga akhirnya kaum Nabi Hud pun hancur, binasa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kebinasaan kaum Ad di dalam surat Al-Haqqah. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara al-qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Wa amma 'adun, adapun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang memiliki pilar-pilar di rumahnya begitu luar biasa, megahnya. Allah katakan fa'uhliku, mereka pun dibinasakan oleh Allah. Birihin, dengan angin, sorsorin atiyah, yang begitu kencang lagi dingin. Sakharaha alaihim sab'a layalin. Allah pun mengirim angin tadi terus menerus di tempat tinggal mereka selama 7 hari. 7 malam. Wa thamaniyata ayyamin, dan 8 hari. 7 malam, malamnya 7 kali, siangnya 8. Rusuma terus menerus. Subhanallah. Subhanallah. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, kita dilarang menyombongkan diri dengan teknologi yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki. Tidak boleh sama sekali. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kata Allah, fataral qauma fiha sar'a. Maka engkau pun melihat kaum tersebut, kaum Ad, bergelimpangan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pohon kurma yang sudah rapuh, jatuh, bergelimpangan semuanya, subhanallah.
Ini berita yang menceritakan Allah yang maha benar perkataannya, yang maha hidup dan maha menyaksikan, maha hidup yang menyaksikan. Kemudian Allah mengatakan fahal tara lahum min baqiyah? Apakah engkau menyaksikan ada di antara kaum Ad yang tersisa? Keturunan kaum Ad yang tersisa? Dapat tidak? Kan nggak ada kan? Udah habis. Seharusnya ini menjadi ibrah untuk negara-negara yang Allah saat ini berikan mereka kelebihan dari segi duniawi untuk beriman kepada Allah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya Nabi Hud dan kaumnya pun yang beriman hidup sentosa, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, sampai waktu yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tauhid berjaya terus sampai generasi sampai akhirnya terjadilah kembali kesyirikan. Lihat, sejarah itu pasti berulang, Bedanya siapa? Orang yang melakukannya. Tadi kesyirikan terus, kemudian diganti sama umat setelahnya. Kemudian Allah tolong Nabi pun juga berganti-ganti. Beda orang kan? Nah, kemudian datanglah kaum Tsamud. Yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan suara yang keras, memekakkan. Fa'amma Tsamud fa'uhliku bit-taghiyah. Kaum Tsamud Allah binasakan dengan suara yang memekakkan. Nabi Saleh mendakwai kaumnya, kaum Tsamud. Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk mencari ridha Allah dan menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaumnya mengingkari. Nabi Saleh ada di daerah Al-Hijr. Ya, daerah sini. Mau Qahtan ada tulisan atas nih loh. Coklat yang atas, coklat tua yang atas, daerah situ. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-9 Hijriah hendak menuju Tabuk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersama para sahabatnya yang kala itu berjumlah 30.000 orang melewati kampung atau perkampungan atau desa atau kotanya Nabi Saleh, kaum Tsamud, dan Rasulullah pun bersegera tidak berlama-lama di sana. Dan Rasulullah pun berkhutbah menasihati para sahabatnya agar ketika kita terpaksa melewati sebuah kaum yang disiksa atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersegera, tidak berlama-lama. Kalaupun kita melewatinya, adalah kita melewati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala bisa membinasakan kaum tadi. Nabi Saleh Allah berikan mukjizat onta. Yang onta ini dapat mengeluarkan air susu onta yang bisa diminum oleh kaumnya, kaum Tsamud. Setiap hari ontanya Nabi Saleh meminum berapa banyak air sumur, itu bisa bayangin air loh ikhwah, tanpa melahirkan, cuma minum air kemudian ibarat kata diolah tuh pabriknya tuh ya, cuma air, minum sebanyak air, setelah itu dikeluarkan pada hari berikutnya.
Satu hari minum air, hari berikutnya mengeluarkan susu. Tanpa mereka bercapek-capek mengawinkan untanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Asy-Syu'ara. Qala hadhihi naqatul laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, ini onta merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah dan Rasulnya aku. Dan onta ini bisa mengeluarkan susu di hari berikutnya jika kita memberikan air minum di hari sebelumnya. Jadi sehari minum, setelahnya mengeluarkan susu yang banyak sekali. Mencukupi kaumnya Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh pun mengatakan, wala tamassuha bisu'in fayakhudzakum adzabu yaumin azim. Ingat, ini adalah mukjizat Allah. Ciptaan Allah yang sengaja Allah ciptakan untuk kalian, bukan untuk kaum-kaum yang lainnya. Jangan kamu bunuh. Kalau kalian bunuh, kalian akan ditimpakan azab yang pedih. Tetapi apa ikhwah, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka pun kaumnya Nabi Saleh langsung membunuhnya. Baru setelah itu siksaan Allah tiba dan mereka pun menyesal mati. Dan ini juga Allah abadikan dalam surat Asy-Syams. Kazzabat Tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Kebinasaan untuk kaum Tsamud. Subhanallah. Ikhwati fillah azanallah wa iyyakum. Kita harus mengambil ibrah terhadap kisah kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka lantaran tidak mau mengimani Allah dan Rasul-Nya. Maka wajib kita mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, harus kita kerjakan. Dan apa yang terjadi tadi ikhwah? Kaum Tsamud akhirnya Allah binasakan dengan suara yang memekakkan dan mereka pun mati. Tersisalah Nabi Saleh dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Hingga akhirnya mereka pun hidup di muka bumi ini dan kita tidak mengetahui sampai kapan Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Saleh dan kaumnya untuk hidup memakmurkan di bumi ini. Dan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum disebut dengan orang Arab al-Baidah. Besok kita insya Allah
pada pertemuan akan datang di kajian kitab Rahiqul Makhtum, kita akan mengetahui bahwasanya bangsa Arab itu terbagi menjadi 3. Arab yang bangsa Arab itu terbagi menjadi 3. Orang Arab yang hidup zaman dahulu seperti siapa? Kaum Ad, kaum Samud. Mereka berdua orang Arab. Tapi kita tidak mengetahui lebih detailnya lagi kehidupan mereka. Karena hanya Allah yang mengetahui dan Allah menceritakan hanya sebatasnya saja. Arab Ba'idah. Kemudian nanti kita akan membahas macam orang Arab yang kedua, yaitu kaum Qahtan atau bangsa Qahtani yang tinggal di Yaman. Ini kita tidak akan membahas secara detail, atau mereka diistilahkan dengan bangsa Arab al-Aribah. Aribun, fa'ilun. Kita tidak terlalu mendetailkan karena Al-Qahtani daerah di Yaman. Sedangkan kita mau membahas siapa? Suku yang ketiga, yaitu Al-Musta'ribah. Yaitu bangsanya Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail. Adnaniyah, atau namanya Adnaniyah. Nah, itu sekilas dari bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu ada 3 ya ikhwah. Al-Ba'idah, Al-Aribah, sama Al-Musta'ribah. Nanti kita akan bahas nanti di kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa yakum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas berkaitan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita tidak bahas di sini karena kisah Nabi Ibrahim ini nanti beruntun sampai kisahnya Nabi Ismail dan yang lainnya. Nah, intinya kita lihat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi kedudukan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, dan Allah menjatuhkan derajat orang-orang yang menghinakan Rasul, tidak mentaati Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu diberikan keistiqomahan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan taufiknya, agar kita mampu mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berkaitan tentang istri beliau Sarah, kemudian istri beliau Hajar, kemudian Nabi Ismail dan yang lainnya. Nah, wallahu taala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.